Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Di video kali ini kembali aku sharing tentang budgeting. Saja buat isi setiap pos di dompet pintar. Ini adalah bagian terfavorit dari budgeting, memasukkan uang ke posnya masing-masing sesuai dengan budget plan yang sudah aku buat kemarin. Sebelumnya tidak ada niat hadiah ataupun pamer ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing yang semoga bisa makin memotivasi diri aku buat semangat belajar budgeting dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Dan untuk income dari penghasilan toko selama 1 bulan kemarin, ini akan digunakan untuk budgeting di bulan ini. Untuk income alhamdulillah ada sebesar 3 juta, nanti tinggal dibagi sesuai anggaran yang sudah aku buat. Untuk anggaran yang aku tentukan ini aku sesuaikan dengan kebutuhan di keluargaku. Jadi untuk anggaran yang ditentukan setiap orang atau setiap keluarga bisa jadi tidak sama sekalipun dengan income yang sama ya teman-teman. Mungkin hal itu karena tingkat kebutuhan yang berbeda, kondisi keluarga yang berbeda, mungkin juga perbedaan pada tujuan finansial masing-masing. Belum lagi menyesuaikan untuk harga-harga di tempat kita tinggal yang mungkin bisa lebih mahal ataupun lebih murah. Jadi untuk budgeting memang seharusnya dibuat secara realistis sesuai kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Untuk anggaran yang aku buat kemarin masih sama seperti biasanya, hanya 2 pos yang aku tambah untuk pos belanja bulanan dan juga untuk pos pulsa. Lanjut yang pertama, aku akan mulai isi untuk pos belanja mingguan. Di sini aku bagi jadi 4 pos ya teman-teman. Masing-masing budgetnya sebesar 150.000. Dan sambil lanjut aku isi setiap posnya, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi nikmat kesehatan, kebahagiaan, dan semoga selalu diberikan rezeki yang berkah dan juga dilancarkan untuk setiap aktivitasnya. Amin. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya untuk pos belanja bulanan, ini budgetnya aku naikkan jadi 330.000. Kalau sebelumnya itu hanya 300.000 ya teman-teman, karena harus menyesuaikan dengan harga-harga barang kebutuhan yang mengalami kenaikan. Jadi untuk budget yang kita tentukan bisa jadi harus dinaikkan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan membuat budgeting ini, harapannya dengan income yang kita peroleh bisa dimanfaatkan dan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya untuk dikatakan berhasil dari setiap budgeting kita adalah jika semua pengeluaran yang kita keluarkan tidak melebihi dari income atau penghasilan. Atau untuk budget dari setiap pos yang sudah kita tentukan bisa sesuai dalam penggunaannya. Ditambah kita bisa menyisihkan untuk ditabung atau untuk investasi masa depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai tapi masih sering gagal, semangat terus, jangan menyerah. Misalkan dalam setahun udah mencoba dan hanya berhasil budgeting 5 kali saja nggak apa-apa, itu lebih baik karena setidaknya sudah mencoba dan sudah bisa berhasil. Karena pada prosesnya memang tidak mudah, sampai saat ini pun aku masih belajar. Intinya jangan patah semangat, yuk naikkan tingkat keberhasilan budgeting kita di tahun ini, di tahun baru ini dengan semangat baru, karena saat semua dijalani prosesnya dan kita sudah menemukan metode yang pas dengan niat yang kuat, pasti akan terasa menyenangkan dan tentunya akan terasa manfaatnya. Dan ini untuk pos fund, budgetnya itu 250.000. Untuk pos fund ini adalah kategori keinginan ya teman-teman. Dan pos yang terakhir dari pengeluaran tidak tetap, ada pos dana tak terduga. Kalau sebelumnya ini namanya pos ekstra, jadi udah aku ganti jadi dana tak terduga ya teman-teman. Dan untuk budgetnya sebesar 50.000.
Jadi untuk seluruh pos di tabel pengeluaran tidak tetap udah semua. Lanjut aku akan isi untuk pos-pos pengeluaran tetap. Ada 3 pos tabungan yang nanti akan aku isi di Minder Saving. Sebelumnya aku akan isi untuk pos yang ada di dompet pintar. Ada dana servis dengan budget 50.000. Lanjut untuk dana kesehatan 50.000. Pos selanjutnya ada sinking fund, budgetnya sebesar 500.000. Nantinya dari budget ini akan dibagi lagi untuk 4 pos tabungan ya teman-teman. Selanjutnya ada pos dana sosial. Untuk pos dana sosial ini juga aku tambah budgetnya. Sebelumnya 200.000, sekarang jadi naik 250.000. Dan untuk pos yang terakhir ada pos iuran dengan budget sebesar 50.000. Alhamdulillah seluruh pos di dompet pintar udah terisi semua. Semoga nantinya nggak ada pos yang sampai over budget. Dan sekarang dompetnya udah gembung, siap untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan ke depan. Untuk sisa uangnya di sini masih 350.000. Ini akan aku bagi buat isi pos tabungan di Minder Saving. Dan ini Minder Saving aku, di sini ada 6 pos. Yang pertama ada pos tabungan modal. Untuk budgetnya di bulan ini aku akan isi sebesar 100.000. Untuk tabungan modal ini dibuat sesuai tujuan. Jadi untuk tambah modal di toko jika ada harga-harga kebutuhan naik ya teman-teman. Dan sekarang aku akan lihat dulu untuk catatannya. Untuk saldonya di sini ada 200.000 dan ini aku akan catat dulu. Dan sekarang saldonya untuk tabungan modal di bulan Januari ini ada 300.000 ya teman-teman. Selanjutnya aku simpan kembali uang dan catatannya ke dalam Ziploc. Lanjut untuk pos tabungan yang kedua ada tabungan investasi. Di sini untuk saldonya tinggal 50.000 aja karena di akhir tahun kemarin aku ambil sebesar 2 juta dan kali ini aku tambah sebesar 150.000. Lanjut aku catat dulu. Dan sekarang untuk saldonya udah ada 200.000 ya teman-teman. Rencananya untuk tabungan investasi ini akan ditabung dulu atau disimpan dulu dalam bentuk emas atau logam mulia. Dan nantinya bisa digunakan sebagai dana pendidikan atau untuk dana di hari tua nanti. Dan ada pos yang ketiga, di sini ada pos tabungan dana darurat. Untuk pos ini harusnya memang ada dan sangat penting dalam mengatur keuangan karena dari pos tabungan ini bisa digunakan untuk situasi darurat dan juga mendesak. Ini untuk trackernya aku buat dengan target 2 juta, sengaja dengan target kecil dulu, nanti bisa disimpan jika sudah tercapai, baru dibikin untuk tracker yang baru untuk dilanjutkan sampai terkumpul pada jumlah yang sudah direncanakan. Dan di sini sesuai trackernya aku hitung untuk saldo dari dana darurat udah terkumpul sebesar 1.600.000. Aku akan simpan kembali untuk tracker dan juga uangnya ke dalam Ziploc. Dan untuk 3 pos tabungan udah terisi semua. Selanjutnya ini ada pos untuk sisa dari pengeluaran tetap, seperti untuk pos dana servis, dana kesehatan, dan dana sosial. Jadi semisal ada sisa dari pos dana servis itu akan disimpan
ke Ziploc di binder saving ini. Tujuannya agar semisal ada kebutuhan dengan budget yang lebih besar, kita bisa ambil dari pos ini tanpa harus menggunakan tabungan dana darurat. Misalkan untuk dana servis kendaraan, kemudian misal ada dana kundangan lebih dari satu, nah itu bisa ambil dari pos dana sosial. Intinya untuk sisa dari pos-pos ini bisa bermanfaat sesuai tujuannya masing-masing. Alhamdulillah aku udah selesai buat budgeting bulan Januari 2023. Semua pos di dompet pintar sudah aman sesuai anggarannya masing-masing. Satu hal lagi yang biasa aku lakukan setelah bikin budget plan dan isi pos di dompet pintar adalah mencatat semua pengeluaran selama sebulan ke depan. Biasanya aku catat di buku catatan kecil seperti ini. Biasanya jika pas lagi mager, aku catatnya itu cukup total belanjanya aja. Jadi nggak selalu terinci ya teman-teman. Yang penting dari catatan ini nantinya bisa ngebantu saat kita evaluasi di akhir bulan. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Terima kasih juga buat semua supportnya. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.